Zara ini menurut saya dia adalah artis berbakat ya. Jadi tapi mungkin karena nggak tahu ya, dia di-cancel karena kelakuannya yang di luar pekerjaannya dia sebetulnya. Ini buat kakak. The Talkies, ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Selamat datang di The Talkies. Untuk episode kali ini saya akan membahas serial Netflix. Serial antologi berdasarkan hit lagu dari grup Potret, grup legendaris tahun 90-an, berjudul I Wanna Say I Love You. Untuk episode kali ini, saya akan membahas episode 1 dan 2. Kumpulan cerita ya antologi itu, jadi antara episode 1 dan episode 2 nggak ada hubungannya, jadi cerita terpisah. Nah, kalau bagi yang belum pernah dengar siapa itu Potret, Potret itu adalah salah satu band besar ya di tahun 90-an yang menelurkan banyak hits. Dia digawangi oleh Melly Goeslaw dan sekarang suaminya Anto Hood. Melly ini dulu tahun 90-an bertangan apa yang disentuh selalu jadi emas gitu. Jadi banyak artis-artis lain yang memang beli lagu dari dia, minta dibikinin lagu, dan lagu itu jadi hits. Jadi kayak hampir semua artis zaman dulu dipegang sama Melly. Jadi memang ini besar dulu dan lagu-lagunya hits, banyak yang suka. Nah, Melly Goeslaw ini selain lagu-lagunya dipakai di sini, dia juga terlibat di sini sebagai eksekutif produser dan sutradara juga bersama Zaki Aulia Syahik. Nah, untuk episode 1 sendiri diambil dari kayaknya lagu yang paling legend deh. Termasuk salah satu lah lagu paling legend yang paling digemari, yaitu Mak Comblang. Jadi sesuai dengan judulnya, ceritanya ini ada kehidupan anak SMA ya tahun 90-an. Ada anak namanya Putri, dia anak kelas 2 apa kalau nggak salah. Nah, dia naksir salah satu teman cowok yang anak baru di situ, namanya Aldo. Putri ini diperankan oleh Yasamin Jassem dan Aldo diperankan oleh Rafael Atwell. Si Putri ini naksir Aldo tapi dia malu untuk mengakuinya. Jadi dia rencananya menulis surat, tapi dia juga malu untuk ngasih surat itu. Nah, ada temannya si Putri ini namanya Nina. Dia memang kerjaannya tuh bikinin PR buat temen-temennya dengan imbalan duit gitu. Jadi orang udah banyak minta tolong lah ke si Nina ini untuk bikinin PR gue, dan dia akan ngerjain dengan imbalan duit. Nah, untuk si Nina nih best friend-nya Putri ya. Jadi si Putri minta tolong ke Nina, tentu dengan dibayar duit, bahwa nih gue naksir cowok namanya Aldo dan tolong kasih surat ini, karena dia malu gitu. Tadinya si Nina juga nggak mau, tapi terus dia ngelihat si Aldo, ternyata mungkin kali awalnya tertarik juga si Nina ini sama Aldo. Jadi oke lah, boleh gue bantuin si Putri. Nah, ternyata bukannya dikasihin suratnya, malah dia ini approach si Aldo itu, dan Aldonya juga tertarik mungkin sama si Putri ini. Jadinya ya memang sesuai dengan lirik lagu di situ, ceritanya bahwa si Nina ini yang diperankan Zara malah jadian sama si Aldo. Nah, untuk episode 2 itu masih tentang romansa sekolah, diangkat dari lagunya berjudul Bagaikan Langit. Melanjutkan kisah yang tadi sebetulnya. Jadi tokohnya dan sekolahnya masih sama, tapi kali ini yang jadi tokoh utama si Putri. Jadi Putri ini sekarang gantian, dia ada anak baru itu lagi masa orientasi OSIS, dia dihukum gitu push up, terus dia disuruh bercanda aja sebetulnya, disuruh nyium si Putri ini. Nah, tapi malah didorong sama salah satu senior, malah kecium beneran, jadi si Putri marah. Nah, si anak baru ini namanya Pandu, diperankan oleh Emir Razan. Itu digambarkan culun ya awalnya. Jadi kayak
Dia sebetulnya ganteng tapi dibuat culun dulu awalnya gitu. Sebetulnya kayak kayak klise lah, banyak udah cerita kayak gitu. Nah, ditambah lagi si Putri ini juga tentunya udah ada yang naksir. Ini juga klise juga, seniornya Pandu kan. Pandu kan anak baru, jadi sebenarnya si Putri itu kakak kelasnya dia. Ada senior yang udah lebih dulu naksir si Putri, namanya Garia, diperankan oleh Aldio. Nah, si Pandu ini udah kayak culun, terus punya asma lagi. Pokoknya kayaknya digambarkan lemah gitu. Nah, ya cerita-cerita klise sekolah gitu, nantinya si Pandu dibully sama si seniornya ini sebagai saingannya, dan kita juga bisa nebak bahwa si Putri nanti akan milih siapa gitu. Begitu dah ceritanya episode 2. Jadi kalau untuk kira-kira masuk nggak sih lagunya Potret dijadiin cerita gitu? Sebetulnya masuk-masuk aja dari episode 1 dan 2, ya sesuai aja antara lagunya dan tema episodenya sesuai. Tapi kok untuk 2 episode ini ya terutama, saya ngerasa kayak masih kayak nonton sinetron. Apa karena ini produksi Vision Plus ya, MNC yang tadinya memang untuk konsumsi mereka, terus kemudian dilepas ke Netflix. Jadi masih agak nggak tahu, saya kayak masih berasa kayak sinetron, apa mungkin karena settingnya cuman kebanyakan ya di sekolah gitu. Terus angle-nya tuh sering kita lihat di sinetron atau FTV gitu. Jadi berasa kayak gitu mungkin ya. Tapi saya lihat di episode 3 udah beda gitu. Tone and color-nya tuh udah nggak kayak sinetron atau FTV ya untuk episode 3. Tapi ini kita ngomongin episode 1 dan 2. Saya masih berasa kayak sinetron. Saya juga ngerasa untuk kayak teknisnya ya. Sound-nya nih, jadi kan kalau misalnya di kelas kan, misalnya kita, ini ada adegan si Nina ngobrol sama Putri di dalam kelas. Masih ada anak-anak lain. Nah, ini suara-suara anak lainnya itu nggak kedengeran, jadi kayak silent aja gitu, yang kita denger cuman suara si Putri sama si Nina nih. Jadi agak, ya nggak tahu ya, kurang realistik. Terus juga kayaknya adegan cringe ada beberapa deh di situ. Apa yang saya ingat, mungkin pada saat jadi si Nina ini lagi benerin sepedanya rusak, terus si Aldo benerin sepedanya, tapi nggak kotor gitu tangannya. Jadi main ada adegan habis itu, ya udah bersih-bersih aja tangannya gitu. Kalau misal episode yang kedua, ya karena ceritanya klise, jadi agak banyak yang cringe ya, terutama yang ya culun jadi ganteng itu. Terus tapi yang berasa mungkin itu kan dia ada adegan dia celana celana SMA-nya tuh dijahit karena robek. Nah, pada saat masih lagi dijahit itu dia pakai sebenarnya celana boxer apa celana pendek lah gitu ya. Celana pendek, dia masuk ke kelas kepergok sama si Putri nih, Yasmin Jasem tuh kayak kesannya tuh kayak dia nggak pakai celana gitu. Jadi agak-agak kurang pas, sementara dia pakai boxernya juga boxer yang panjang yang sopan-sopan aja gitu. Cuman ya udahlah gitu. Tapi ada juga ya saya suka. Jadi kayak misalnya di episode 1 itu adegan si keluarganya si Ninan yang diperankan Zara, dia sama ibunya tuh hangat gitu. Jadi ditontonnya juga enak, berasa hangatnya. Terus juga Zara dan Yasamin di sini terlihat cantik gitu di film ini. Jadi oke gitu. Dan berperan juga oke juga. Si Zara ini menurut saya dia adalah artis berbakat ya. Jadi stylenya Zara ini kayak natural gitu aktingnya. Dan saya rasa dia artis berbakat yang harusnya dia bisa berperan lebih besar dari sekarang gitu. Tapi mungkin karena nggak tahu ya, dia di-cancel karena kelakuannya yang di luar pekerjaannya dia sebetulnya. Mudah-mudahan sih dia bisa dipercaya lagi untuk jadi pemeran di suatu film dan bisa laku lagi gitu filmnya.
Cuman di sini dia bermain bagus, Yasmin juga bermain bagus. Enak ditonton lah. Jadi gimana kesimpulannya? Kalau misalnya kita mau nostalgia dengerin lagu-lagu Potret, terus ngeliat cerita ringan tentang anak SMA, masa remaja, masuk-masuk aja gitu. Untuk episode selanjutnya juga kelihatannya lebih berat, lebih serius ya. Cuman kita kan ngomongin episode 1, 2. Jadi saya juga nggak bisa ngasih skor tinggi-tinggi. Ini skor saya. Gimana? Ada yang udah nonton? Mungkin bisa komen setuju atau enggak sama pendapat saya. Atau punya pendapat sendiri silahkan. Bagi yang udah nonton, thank you. Semoga kita bisa ketemu di episode berikutnya. Salam.